Dengan hidup inilah Anda tahu wujud Anda sendiri. Dengan hidup inilah Anda tahu wujudnya alam semesta, ya kan? Berarti tanda bukti hidup inilah terbukti wujudnya segala sesuatu, inilah tanda buktinya hidup ini, tandanya Allah itu sendiri. Jadi tawaf terakhir sampai ketemu kalam, maknanya ketika manusianya sudah tawaf ketujuh ketemu Hajar Aswad. Apa? Batu hitam. Apa itu batu hitam? Ternyata hati kita selama ini seperti batu, itu keras. Lebih kerasnya batu. Ngeyel, ngaku-ngaku pangeran, ngaku-ngaku pencipta segalanya, ya kan? Iya, benar. Setelah sampai di dalam Ka'bah, ternyata dalam Ka'bah itu sunyi, enjoy. Ngapunten apa? Sikapnya hijab itu tadi sudah selesai sudah. Nggih, lanjutkan Mas. Nggih. Tadi ada kalimat kafir, ngapunten nggih, kita bisa kupas bersama-sama. Itu kan kebanyakan yang dikatakan kafir itu kan yang misalkan kita muslim, kita menganggap non muslim itu adalah orang kafir. Tapi kalau menurut saya kok beda agama nggih. Tapi kalau menurut saya kok mboten ngoten. Meskipun sesama muslim, pada saat saya seandainya mengatakan bahwa kamu atau Anda itu orang kafir, sebenarnya yang kafir itu saya sendiri. Itu. Jadi saya tidak melihat agamanya dia apapun, kan ngoten nggih. Sebenarnya kita sendiri. Nggih, kita sendiri sebenarnya yang kafir, bukan orang lain tadi. Ngoten nggih, Abah. Monggo dionjaki, Abah. Betul. Makanya suhudul wahdal kasro, wasuhudul kasro bil wahda. Semuanya tergantung siapa yang jadi Tuhan di sini. Yang jadi Tuhan sebagai penguasa diri manusia, masih manusianya pasti kafir. Maknanya apa? Kafir itu terhijab dari manusia yang lain. Orang ngerti lek menungso iki ya podo pengerani sing gerak nih, terhijab manusianya. Kenapa? Karena diri kita masih kafir, ya kan? Akan tetapi kalau diri kita sudah muslim, sudah iman, sudah mempersembahkan diri kita kepada Allah, apalagi yang lainnya, berarti mereka yang lain ini sama dengan diriku, sama-sama uripe Allah. Ya enggak, Kang Mas? Nggih, leres nih. Masyaallah. Jadi memang tergantung prasangka diri kita. Memang Allah sesuai prasangka hambanya, ya kan? Laras. Ya, lanjut Kang Mas. Indahnya nanti jika kesadaran kita sudah sampai di porsi itu, tidak ada satu sama lain saling menyalahkan, kan ngoten nggih. Masyaallah. Nggih. Di ono mayat bisa menyalahkan mayat yang lain, Mas. Betul. Jadi tergantung kali makomi. Dan mayat menyalahkan mayat yang lain. Karena tergantung sama makomnya, tergantung sama wadah. Tergantung usianya, sudah jadi mayat apa masih jadi manusia. Saat wadah itu memang hidup ini. Silakan yang di atas itu yang baru hadir, silakan Kang Mas. Ayo, mana pesonanya? Ayo kita belajar bersama ini. Tidak ada yang tidak ada sekat di antara kita. Kita sama-sama hamba Allah Subhanalladzi asra bi abdi. Sama-sama diperankan Allah meskipun beda, ya kan? Tapi samanya kita sama-sama peran Allah, itu yang harus kita sadari. Ada lagi guru, aku tanyakan sedikit. Apakah yang dimaksud pas dalam kalam terakhir itu yang dibilang janganlah engkau berkata lagi, andai engkau berkata lagi maka dialah juga, bilangnya. Maka itulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkanlah dirimu, bila kau selamat pasti semuanya selamat. Tidak Kang Mas? Bila diri kita belum selamat, ya pasti seluruhnya kita menganggap mereka
sesat, mereka tidak selamat. Kenapa? Karena hakikatnya diri kita belum selamat. Itulah tanda-tanda yang harus kita cermati dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menyelamatkan orang lain dari prasangka kita, berarti kita sudah selamat di sisi Allah. Akan tetapi bila kita belum bisa mengislamkan, belum bisa menyelamatkan orang lain dari prasangka kita, ternyata kita tentunya belum selamat di sisi Allah. Tinggal begitu kita menilainya, ya kan Kak Mas? Yang bisa menilai diriku, yang bisa menilai diri Anda, ya diri Anda sendiri. Aku, Ya, saya, benar. Anda tidak bisa menilai orang lain, begitu. Iya, benar Guru. Itulah di maknanya kita tidak bisa menyalahkan orang lainnya di situ. Betul. Ya. Itu ada tappingan lagi itu apa? Jangan ikuti ajaran Jenar. Mungkin Syekh Siti Jenar itu bisa diuraikan sedikit apa? Monggo. Biar paham semuanya apa. Iya, kebanyakan ajaran Syekh Siti Jenar yang kita dengar selama ini kan seolah-olah Siti Jenar ngaku jadi Allah. Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Kadang Allah tidak ada, yang ada Jenar. Itu sebenarnya sebuah kaca, semuanya sudah ada di dalam dada kita. Bagi orang-orang yang masih belajar di tahapan ilmu hakikat ma'rifat, kadang ngaku-ngaku yang ada hanya Allah. Halim tidak ada. Nah, itu kan masih hayalan, ya kan Kang Mas? Masih hayalan. Masih hayalan. Jadi karena dulu tidak ada penjelasannya atau orang-orang zaman dahulu sudah dorong-dorong wis nyesat-nyesatnya, ya tidak akan diberi paham, ya kan? Karena sudah menyesatkan. Akan tetapi kalau kita bisa kita bisa menjabarkan kenapa Siti Jenar kok bisa bilang begitu, karena memang pribadi dirinya begitu. Tapi kalau kita menyalahkan Siti Jenar, berarti siapa yang salah? Jenarnya apa diri kita? Subhanallah. Diri kita sendiri apa? Nah, jenarnya Allah yang memerankan diri kita sendiri yang masih menyalahkan itu. Nah, betul. Kalau kita masih memandang orang lain, berarti diri kita masih ada, ya kan? Iya. Mungkin sebenarnya kan artinya kenapa dulu sampai dimunculkan opini pemahaman di khalayak umum atau masyarakat itu bahwa Siti Jenar itu salah. Ya mungkin juga termasuk salah satu politik yang menghalalkan segala cara untuk menyalahkan Syekh Siti Jenar. Kalau menurut saya ngaten. Karena apa? Pada saat kita sudah sadar bahwa kita betul-betul kosong, nol, otomatis kalau kita bicara tentang karomah atau kesaktian yang nyata, itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak perlu kita meminta pun Allah sudah memberikan. Lah mungkin dulu pada saat zaman penjajah, takutnya orang-orang pribumi ini nanti menjadi sakti karena Allah, bahasanya ngoten mawon nggih. Lah akhirnya apa? Penjajah Belanda kalah okeh, akhirnya dipelintir bahasa itu tadi. Jangan sampai orang-orang ini tadi, orang-orang pribumi ini tadi betul-betul memiliki karomah-karomah yang luar biasa. Akhirnya penjajah gampang ditumpos kan gitu nggih. Makanya dipelintir bahasanya itu tadi. Betul ngaten. Nggak mungkin seorang waliullah, wali songo itu dengan sifat Rahman Rahimnya kok beliau membunuh sesama manusia, itu nggak mungkin. Allah saja tidak membolehkan kok membunuh. Nggih, jangankan membunuh manusia yang sama-sama ciptaan Allah, sebenarnya membunuh hewan binatang pun kita nggak boleh kok, karena semua itu ciptaan Allah. Makanya cerita-cerita itu diputar balikkan untuk kita sendiri biar tidak paham sampai di porsi itu tadi. Ngaten ya. Betul. Insyaallah. Monggo dilanjut. Saya pemahaman untuk Siti Jenar. Saya pun walaupun dibilang juga orang Sulawesi, saya meyakini Siti Jenar itu adalah ulama tersohor, ulama berkarismatik. Beliau itu dengan keilmuannya yang dibilang juga sempurna, beliau itu benarnya. Sempurna beliau itu. Pandangannya lagi tidak terhijab. Pandangannya tidak terhalang. Iya Kang Mas. Apa bedanya Siti Jenar dengan Anda? Tidak ada bedanya kan?
Subhanallah. Badan Anda dari tanah, hidup Anda dari Allah, apa bedanya? Nggak usah cerita Siti Jenar lagi lah, cerita diri kita sendiri aja. Jadi memang yang di luar itu ibarat ibarat dongeng. Kalau kita tidak mengambil hikmah pelajaran masuk ke dalam diri kita, ya selamanya jadi dongeng, Kang Mas, ya Kang Mas. Jadi dongeng, iya itu benar. Ya, Al-Quran, hadis pun itu juga dongeng bila kita tidak mengambil pelajaran untuk dimasukkan ke dalam diri. Sehingga kita bisa membaca ayat-ayat diri itu yang lebih utama daripada kita membaca ayat-ayat bayangan yang tidak ada ini. Iya, maka padahal sesungguhnya itu semua ditampakkan adalah semata-mata hanyalah cahaya hikmah, petunjuk. Sebenarnya. Betul. Cuman kita aja yang kadang tuh kurang sadar. Makan. Diutus minum, diutus belajar, diutus tiktokan. Anda harus mengambil hikmahnya. Ya kan? Siapa yang bisa tiktokan ini? Apa TikTok milik manusia? Kalau tidak ada hidup ya, apakah ada TikTok? Ya kan? Kitab-kitab, ayat-ayat yang disampaikan oleh melalui Rasul Nabi kita dulu itu semua ada di dalam satu lukisan tadi kan gitu. Mau Al-Quran, hadis, Taurat, Jibir dan lain sebagainya dari zaman-zaman Nabi sebelumnya, semua terkumpul dalam satu lukisan tersebut sebenarnya. Subhanallah. Jadi sebenarnya begini, untuk tajalli kepada Allah, belajar dari man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan pasti bertemu Tuhannya. Begini, contoh ketika saya melihat gunung, sebenarnya gunung itu bukan gunung namanya, aku. Kenapa? Karena tanpa aku, gunung tidak ada. Jadi adanya gunung itu tidak jadi sendiri. Adanya gunung karena aku yang bisa melihat gunung. Ya enggak? Iya. Anda melihat motor, melihat apapun yang Anda lihat, itu semua ternyata bukan nama-nama bayangan, tapi nama aslinya aku. Innani anallah, maknanya diri Anda yang bisa menyaksikan itu. Sebenarnya itu semua nama diri Anda, bukan nama-nama gelas, piring. Itu semua nama bayangan. Sebenarnya itu nama Anda semua yang ada di apa yang Anda saksikan itu, ya enggak? Itulah cara mentajalikannya. Jadi mengembalikan nama-nama benda-benda yang miliaran itu kembali kepada nama aku yang mengadakan semua itu. Itu kenal man arafa nafsahu, kenal diri. Lah ketika kita sudah mengenal diriku lah, Abdul Halim lah, Anda, nama Anda lah yang bisa menyaksikan segala alam semesta ini. Oh, di balik diriku ada siapa? Nah, kalau kita sudah mengenal diri, sesungguhnya diri manusia itu goib, makhluk, tidak bisa apa-apa, maka akan masuk ke dalam diri Allah. Ternyata benar. Hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Hanya Allah lah yang menciptakan manusia. Cocok sudah dengan Al-Qur'annya. Ya enggak, Kang Mas? Nggih. Leres. Inna kulli syai' halikun illa wajhah. Satemene ora ono apa-apa kejaba wajah Pangeran Subhanallah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah fasaddal jasad. Sapa sing ngerti awake dhewe moko ngerti pangerane, sapa sing ngerti pangerane moko ora ono apa-apa. Subhanallah. Matur nuwun. Enjoy saja. Sami-sami alhamdulillah. Kiranya waktunya sudah siang hari, kita bisa mengerjakan apa yang belum kita kerjakan. Insya Allah di suatu saat kita bisa kumpul lagi ya Kang Mas ya. Subhanallah. Sami-sami, saya pun juga mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara-saudara. Kita hanya belajar bersama. Sami-sami Bapak. Sami-sami alhamdulillah. Saya tutup ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.